Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Setelah selesai dari surat Al-Fatihah, penjelasan terakhir dari surat Al-Fatihah yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allah Ta'ala menjelaskan jalan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bukan jalan orang-orang yang memang sengaja menyesatkan dirinya sendiri, dan bukan jalan orang yang tersesat. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan ghairil maghdub. Maghdub itu orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, yakni orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan orang yang kemudian tersesat. Maka kemudian di dalam riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin fawaqafa aminu ahli al-ardi amina ahli as-sama wa ghufira Allahu lil 'abdi ma taqaddama min dhanbihi wa mithluh. Kemudian dari hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian mengucapkan amin, imam mengucapkan amin, kemudian makmum mengucapkan amin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau seandainya aminnya penduduk bumi bersamaan dengan aminnya penduduk langit, semua orang yang hadir pada saat itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu pentingnya orang itu amin. Makanya kadang-kadang ada imam yang suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ingkem mari ngono. Sing mburi sing amin imam mingkem lah, ndak ngomong amin, bante. Makanya kemudian Rasul SAW meriwayatkan menjelaskan, kalau seandainya aminnya imam mengucapkan amin dan makmumnya juga mengucapkan amin, itu berarti aminnya itu sunnah, tidak wajib, tetap tidak wajib. Tapi kalau seandainya dibaca, itu yang hadir diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi Anda punya andil. Memang Anda ikut diampuni, Anda ikut hadir. Tapi kalau seandainya Anda punya andil, ya Allah saya punya andil di sana. Ojo ngandalkan omongannya orang-orang. Kadang-kadang kita itu tidak pede untuk doa, itu tidak pede. Ojo jalan dungan nang aku, jalan dungan nang wong lain, jalan dungan nang wong lain. Ya Allah, pedelah dengan doa sendiri. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan apa? Allah Ta'ala mengajarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku, kata Allah Ta'ala, tanya tentang seberapa dekat, kata Allah Ta'ala, fa inni qarib, saya dekat luar biasa. Allah Ta'ala mengajarkan, ujibu da'watad da'i, sebelum orang minta dikasih oleh Allah Ta'ala. Idza da'ani, syaratnya yang pertama, kalau minta hanya kepada Allah Ta'ala, jangan pakai embel-embel yang lain.
Kalau sudah cobaan, wah ini alamat nih. Nyoba. Kan nyoba itu boleh, tapi yang repot itu di dalam hati. Kalau kita pasrah total ke orang, itu sing salah. Itu yang Allah Ta'ala tidak terima itu ada di sana. Makanya orang itu kadang berobat tambah berobat tambah loro. Itu Allah kasih tahu itu sebetulnya teguran Allah Ta'ala. Kau niku yakin bi dokter, gak yakin bi Allah Ta'ala. Aku bayar larang nang rumah sakit ini. Ikut lagi yakin bi rumah sakit. Begitu yakin bi rumah sakit tambah bayar tambah loro. Ayo tambah diobat tambah diombe obatnya tambah loro. Cari salah obat. Diganti mana ambil dokter obatnya ganti mana. Tadi saben minggu saben dino ganti obatnya. Barangkali salah obatnya. Itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Anda yakinnya sama makhluk. Itu ya sirik. Jadi sirik itu kalau zaman sekarang, zaman dhisik wong sirik nggak cincin, terus nggak jimat segala macam. Zaman sekarang itu orang percaya dengan apa yang dia pegang itu juga sirik. Anda kalau seandainya nek wong desa ndak nggo cincin, itu udah enak hati. Nek wong kene orang kota ndak nggo ATM iku ya ndak enak awak. Oh, boyok iku ya sirik. Nek ATM ndak sirik iki. Padahal dia percaya mbek ATM iku. Nek ndak nggo ATM yo opo? Ndak nggo HP udah enak balik maneh dibelani perjalanan atau balik maneh demi HP iki mau. Iku ndak sirik nek koyo ngono. Sirik foto. Begitu percaya 100% itu namanya sirik. Kalau sudah tidak percaya sama Allah Ta'ala, percayanya sama barang itu dan kemudian mengandalkan itu yang syirik. Itu yang Allah Ta'ala tidak mau. Dan subhanallah, saya kalau masalah kayak ngono itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Langsung ditegur. Allah Ta'ala itu nambah aku, Masya Allah. Saya itu dulu pernah mengumpulkan materi ceramah. Dhisik si awal-awal itu materi ceramah itu tak kelompokno kabeh. Dadi ngrungokno pengajian nek abi ngisi tak ada ayat yang bagus tak tulis sampai ada 40 materi. Iku nek dikon ngisi Ramadan 30 dino sik susuk 10 jalan. Sik susuk 10 materi ini. Dadi insyaallah aman. Tak ganti bendino materi ini insyaallah si aman. Nek Ramadan itu tak kelompokkan sampai 40 materi lebih. Hilang HP ini. Apa? Tak iman-iman be aku ya Allah. Sampai hilang materi pengajian ditegur oleh Allah Ta'ala. Dan saya sadar, saya sadar. Makanya orang itu yang repot yang nggak sadar, yang ditegur nggak sadar itu yang repot. Terus sampai ngomel. Harus sadar apa yang Anda lakukan di sana. Itu harus sadar. Us memang dompet hilang ya Allah, memang dhisik digawe akeh dosoe. Duit iki metu gak kena, terus sepeda motor yo digawe gak kena, dhisik ono STNK. Yo dhisik ya Allah iki sepeda motor digawe maksiat terus segala macam. Ngakoni ngono lho. Diakoni. Dadi anggap saja menghapus dosa. Enak. Tapi nek wong tidak ngakoni ngono, ndak ngakoni dosa, ae sing repot iki. Gare sambat ya Allah Ta'ala ya Allah wis urip sorong ngene tambah disorokno. Ya Allah, sawangane Allah Ta'ala kejam teman lagi. Kok kayaknya Allah Ta'ala itu betul-betul kejam sama dia. Yesus, ya Allah. Dan subhanallah, begitu itu hilang, HP ku hilang, aku ndak ngomel sama sekali, aku ndak ngomel. Wis tak kelompokno materi, sing aku apal wis iku terus nanti cari lagi, ambil ngaji pelan-pelan digoleki maneh situ-situ, ya ketemu maneh. Dan subhanallah diganteni ya Allah Ta'ala ngono iku lho. Itu yang penting. Bisa dia man iki nek ilang nomor ngurus maneh, ngocek soroe wong. Wong kadang-kadang kan ngono kan alasannya nek HP ilang itu alasannya dia bukan HP-nya yang penting, nomornya yang penting. Kalau ngurus. Kan apa kan urusan ngurus kerapan, ngurus Excel. Oh ngono. Bisa diurus. Cuma kadang-kadang alasannya ini kedunian yang ditutupi seakan-akan dia dibutuhkan oleh orang lain. Sing eman iku sakjane mereka koyo wong penting. Kayak wong penting nemen. Terus ini yang repot. Nah makanya kemudian Allah Ta'ala mengajarkan idza da'ani, kalau minta khusus kepada Allah Ta'ala, terus yang lain. Jangan kemudian yakin kepada yang lain, enggak. Boleh dicoba, tapi jangan sampai meyakini betul. Itu yang enggak senang Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengajarkan falyastajibuli. Kalau minta yang sungguh-sungguh. Jadi kalau minta itu berharap ini dikabulkan ya Allah. Saya sangat berharap ini dikabulkan. Ini kalau pelajaran Al-Hikam, di pelajaran Hikam, ini makom tingkat orang yang pertama. Orang awam. Kalau berdoalah dengan sungguh-sungguh.
Kenapa? Dia belum tahu apa takdir qada dan qadarnya Allah Ta'ala secara penuh. Kalau orang belum tahu qada dan qadarnya Allah Ta'ala secara penuh, nek donga sing ngeden, sing temen nek njaluk Allah Ta'ala. Nanti di tingkat selanjutnya, orang itu begitu sudah mulai berkembang cara berpikirnya, sudah mulai meningkat imannya, nek donga iku halus, pelan luar biasa. Makanya kadang-kadang ada sahabat yang donga itu sampai nemen, ya dibetulkan sama Rasulullah. Ada seorang sahabat pada masa Rasulullah SAW ketika sholat, kemudian selesai dia sholat, kemudian dia mengangkat tangannya, setelah kemudian dia berdoa, dia minta kepada Allah Ta'ala dengan Ismullahil A'zam. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rasulullah noleh, kemudian melihat kepada sahabatnya, Anda tahu orang itu tadi? Dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang mulia. Seandainya dia minta gunung dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu pada tingkatan orang yang pertama. Pada tingkatan level yang selanjutnya model Abu Bakar, dati ndonga ngeden. Kenapa? Dia sudah tahu nek wis wayahe dikeki bi Allah Ta'ala, dati ndonga dikeki bi Allah Ta'ala. Sampai tidak ono sing njaluk nafas sampai Allah Ta'ala, ya Allah saya minta nafas, minta ketip-ketipnya mata, minta itu sing lancar, dak ono. Wis kabeh ndonga rizqon katsiron, ya Allah mudah-mudahan njaluk rezeki sing akeh. Terus njaluk apa? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah mudah-mudahan berikan kepada kami istri dan anak-anakmu rupan diganyang ibu bojone saya, diganyang ibu bojone. Dan tidak ndonga itu ngaden luar biasa. Dan dia orang kalau sudah levelnya di atas tenan deh, wis diganyang ibu bojo wis biasa, jenenge bojo wayahe ganyang wis ganyang, wayahe tak ya ndak, wayahe akor ya akor, ya kan? Wayahe rada eker ya rada eker, biasa nek ngono iku. Mali ngono. Jadi tenang. Ada kalanya orang berdoa disuruh bersungguh-sungguh oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia belum tahu takdirnya Allah Ta'ala itu indah. Makanya dikon sing getu. Wong kalau anak-anak SD suruh belajar sing getu. Kenapa? Engkau nek wis gede, nek wis kalau sudah dewasa, dia sudah tahu semua manfaat dari pelajaran ini. Tenang. Bisa aku tahu diajari ini, Tadi tenang. Dia tahu, oh sebentar lagi kelas 1 itu materi ini iki, kelas loro itu materi ini iki, kelas 3 itu materi ini iki. Terus di sana. Kenapa? Sudah dewasa. Tapi kalau masih kecil, ndonga sing nemen, belajar sing nemen nek arek SD. Belajar sing getu. Kenapa? Penting. Arek SD itu sampai diajari pelajaran kuliah. Ngeluh. Makanya kemudian setiap makom itu likulli maqamin rajulun wa likulli rajulin maqamun. Setiap orang itu ada makomnya sendiri-sendiri. Ono nggone diri-diri. Nek wis memang soro ya Allah, aku ngene-ngene nemen urip ya Allah, ndonga sing nemen ya Allah Ta'ala. Karena Anda belum percaya takdir, belum percaya qada qadar. Tapi nek wis percaya mbek qada qadar, tenang. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang ketiga syaratnya wal yu'minu bi, percaya. Nah, ini sing kalau setan akeh, percaya. Kemudian penjelasan yang selanjutnya kita masuk pada suratul Baqarah. Jadi kemudian ini ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari suratul Baqarah. Dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Baqarah sanamul Qur'an wa darwatuh nazala nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawasalat biha aw wasalat bi suratil Baqarah wa Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullahu wa daral akhirata illa ghufira lahu wa qara'uha ala mautakum. Kemudian dari hadis dari Maqil bin Yasar menjelaskan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-Baqarah sanamul Qur'an. Surat Al-Baqarah itu sama seperti punuk. Kalau seandainya onta itu ada punuknya, tapi bagian yang tinggi di badan. Puncaknya itu ada di surat Al-Baqarah. Sanamul Quran, puncaknya Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan nazala ma'a kulli ayatin minha.
setiap ayat dari suratul Baqarah turun dari langit, kulli ayatin minha tamanuna malakan, diantar oleh 80 malaikat per ayat. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya sulit luar biasa. Oke, ini kari enteng, kari ngoco, cek sorone kata-kata ya Allah. Quran itu diteke sampai beledukan, enggak tahu diwoco sama sekali. Padahal Al-Quran itu diturunkannya luar biasa prosesnya. Setiap ayat dari suratul Baqarah turun bersamaan dengan 80 yang nganter, bukan satu bodyguard. 80 malaikat. Wastukhrijat, dan kemudian ayatul kursi ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala min tahtil arsy. Di dalam riwayat yang lain min tahti kanzil arsy, di bawah perbendaharaan arsy-Nya Allah Ta'ala. Memang ayat istimewa luar biasa. Kemudian disatukan dengan suratul Baqarah. Kemudian Rasul SAW menjelaskan wa Yasin qalbul Quran. Surat Yasin itu hati, jantungnya Al-Quran. Nah, maka kemudian Rasul SAW menjelaskan la yaqra'u rajulun, tidak ada seorang pun yang membaca surat Yasin yang menginginkan ridho daripada Allah Ta'ala dan ingin selamat di hari akhir, kecuali pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala dan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan waqra'uha ala mautakum, dan bacakan surat itu ala mauta. Mauta itu ismu masdar mimi, ismu makan, wasmu zaman. Masdar mimi isim makan dan isim zaman. Belajar nahwu. Maka kemudian kalau seandainya mauta itu berarti orang yang akan meninggal dunia, orang yang sedang nazak, akan meninggal dunia, sedang nazak, dan setelah meninggal dunia itu mauta. Waqra'uha ala mautakum. Itu kalau dalil. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam riwayat yang lain dari Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in sanamun wa inna sanamul Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an ayil kursi. Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW menjelaskan setiap segala sesuatu itu ada puncaknya, ada yang paling atasnya, paling unggulnya. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa inna sanamul Quran, dan puncaknya Al-Quran itu ada di suratul Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam suratul Baqarah itu ada sayyidah, ada sayyidah, tuannya Al-Quran, yaitu ayatul kursi, yaitu ayat sayyidul ayat, puncaknya ayat yang paling mulia, ayat yang paling mulia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u fi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan keluar dari rumah, syaitan itu akan terusir dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah di sana. Nah, kemudian dari riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya orang, nah ini inna likulli syai'in sanamun wa inna sanamul Quran suratul Baqarah wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan lam yadkhulu syaitan salasa layalin wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulu syaitan salasata ayyam. Dari Sahal bin Sa'id menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli syai'in sanaman, sesungguhnya di setiap segala sesuatu ada puncaknya, dan sesungguhnya puncaknya Al-Quran ada di suratul Baqarah. Wa inna man qara'aha, dan barang siapa yang membaca suratul Baqarah di malam hari maka akan dijaga oleh Allah Ta'ala pada malam hari selama 3 malam. Dan barang siapa yang membacanya di siang hari maka dia akan aman 3 siang. Kalau sudah siang berarti siang, isu ini.
Jadi kemudian kalau bacanya malam berarti 3 malam dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak soro kok coba ini. Sebentar surat Al-Baqarah itu. Setel soro Ustaz, ndak ono waktu gawe ngaji setel. Wong kadang-kadang kari nyetel ayat ayo ya Allah ribut ambek ngomongi. Dadi ayat sing dikalakno. Pateno nang Quran iki nek ambek ngomong Allah. Quran dikon ngalah ambek ngomong ya Allah. Tolong Indonesia ya Allah. Wong kadang-kadang koyo ngono. Tapi nek musik banter luar biasa. Nek musik ndak opo ambek ngobrol ndak opo ambek kondangan musik ndak ono masalah. Nek ayat Allahu Akbar. Pateno no ayate kene ambek ngobrol setel Quran ya Allah. Allah, ini repot. Ini repotnya itu. Nah makanya kemudian Islam itu mengajarkan yang gampang. Islam itu mengajarkan yang gampang. Kalau memang sulit untuk membaca, setel aja, disetel. Nanti lama-lama susul apal-apal diri dan lama-lama telinga itu akan terbiasa. Orang itu pertama mungkin dia akan tidak enak. Pertama sih tidak enak. Biasa itu ngilangi setan. Pertama nyetel ya Allah, kok untuk sumpah, itu ngilangi setan. Memang sumpah itu setani, kudu metu. Makanya kemudian rumah yang selalu dibacakan Al-Quran tidak dimasuki oleh syaitan. Kemudian di dalam riwayat selanjutnya dari Abu Hurairah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa hum dhu adadin fastaqra'ahum fastuqri'a kullu wahidin minhum ma ma'ahu minal Qur'an fa ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan qala ma'i kada wa suratul baqarah qala ama'aka suratul baqarah qala na'am qala idhhab fa anta amirun. Jadi kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan. Ada beberapa orang yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dites sama Rasulullah. Iki dites dunyoe konsum harta Anda seberapa harta enggak. Rasulullah nak delok duwe yang dilihat sama Rasulullah hafalan Qur'annya. Di sini kayak ngono. Kenapa? Itu mencerminkan iman dan mencerminkan kecerdasan. Ditanya sampai kepada satu orang yang kemudian agak umurnya agak bagus, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, Anda hafal surat apa? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah saya hafal surat ini dan suratul Baqarah. Ditanya sama Rasulullah, maka suratul Baqarah apa? Anda hafal surat Al-Baqarah? Iya ya Rasulullah saya hafal. Anda berangkat dan Anda yang menjadi pimpinan pasukan. Anda yang menjadi pimpinan pasukan. Kenapa? Penting. Ya suratul Baqarah itu ayat segala macam ono. Kan ayat riba itu ono di kuno, kemudian ayat-ayat tentang utang ya ono nang kuno, kemudian ayat penyelamat jihad itu ya ada di sana lillahi ma fis samawati wa fil ard, kemudian ada ayatul kursi. Dadi cangkep. Kalau butuh keterangan apa saja, enak. Kalau sudah hafal suratul Baqarah itu sudah bagus. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu menjelaskan, ini hadis yang agak panjang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam agak kosong waktu, agak luang, kemudian Usaid bin Khudair ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah saya mau lapor. Maka ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Maka dia Usaid bin Khudair ini menceritakan, ya Rasulullah tadi malam saya membaca Al-Qur'an dan di atas saya ini terang luar biasa, terang seperti ada bintang-bintang dan itu terang banyak pelita-pelita. Dan ini duduk omah zaman saya ini akhir lampu nih, zaman dhisik patang ono lampu. Patang dadak, duduk patang dadak. Wis patang misalkan. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa Anda membaca suratul Baqarah? Iya ya Rasulullah. Terus baca terus. Iqra. Baca ya benar Khudair, wahai anaknya Al-Khudair, baca terus. Kenapa? Itu adalah malaikat yang turun untuk mendengarkan bacaanmu. Itu malaikat turun. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, itu malaikat semua mendoakan orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengaji Al-Quran. Didoakan terus sampai kon tutup
entek baru mandek dungane malaikat. Selama Anda membaca, selama itu pula Anda didoakan oleh malaikat. Makanya kalau buka Quran aja sumpah-sumpah. Gua kadang-kadang buka Quran itu sumpah luar biasa, ya Allah entek waktu kok ini sumpah. Bayangkan Anda itu didoakan malaikat iku. Orang itu yang dibayangkan kan ngentek-ngenteki waktu. Kan mikir ngentek-ngenteki waktu, memang sumpah. Tapi kalau seandainya, makanya kemudian Rasulullah itu mengajarkan orang itu kalau seandainya tahu bagaimana malaikat itu turun, kemudian ikut sholat bersama orang yang sholat, ikut berzikir bersama orang yang zikir, ikut duduk bersama orang yang mengkaji Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, kemudian mendoakan, tambah dilamakan. Duduk tambah cepat, tambah suwe. Kenapa? Nih doa nabi malaikat itu senang luar biasa. Tambah dilamakan baca Qurannya. Lalu tahu. Berhubung ini tak ngerti kabeh, tak ngerti kabeh. Nanti sedilu air, sedilu. Tidak mau lah daripada tidak sama sekali kan daripada. Itu jenenge fikih daripada. Daripada tidak baca Al-Quran sama sekali, ya lebih baik baca satu ayat saja. Daripada tidak baca sama sekali, daripada nggak baca plus, daripada. Itu lebih baik. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW baca terus, wahai ibn Khudair, wahai anaknya Al-Khudair. Kemudian kata Usaid bin Khudair ini, ya Rasulullah, saya ini rumahnya kecil dan dia tinggal itu sama kudanya, bareng di kuda. Dan sesungguhnya anak saya itu saya taruh di sana. Begitu saya baca ini terang, kuda itu langsung ginjal-ginjal. Saya takut kalau seandainya nginjak anak saya, ya Rasulullah. Baca terus, tak bakal keinjak. Bocor terus. Saya takut ya Rasulullah kalau kuda ini giras ginjal-ginjal terus. Pas keinjak mati. Aku sing disalahno mbek mbok. Aku sing disalahno mbek mbok. Aku kan bocor mari ngono. Quran sing disalahno mari ngono. Wis repot ini. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya Anda baca terus sampai pagi hari, pagi harinya kata Rasulullah SAW, pada pagi harinya seluruh penduduk Madinah bisa ngelihat malaikat karena bacaanmu. Iku sama dhisik keramat teman Rasulullah, keramat teman ngomong kayak ngono iso dadi temenan, iso jadi sungguhan. Makanya kemudian omongannya Rasulullah itu ditakuti betul sama orang-orang kafir. Omongannya Rasulullah itu sebelum mulai ketika mulai awal menjadi Rasul itu mulai diwedeni. Orang-orang yang ngelama-ngelama, sing ngelama-ngelama pun itu kadang-kadang sing rada njogo. Makanya kemudian agak dihati-hati. Ada anaknya Abu Jahal, musuh nasuk sangat luar biasa. Anaknya Abu Lahab, musuh sangat luar biasa. Datang kepada Rasulullah ini mau berangkat perang. Didoni Rasulullah kok bermampir kayak gitu, mau mampir kayak gitu. Didoakan sama Rasulullah, Allahumma sallithu, ya Allah binasakan dia dengan salah satu anjingnya Allah Ta'ala, dengan salah satu serigalanya Allah Ta'ala. Subhanallah teman-teman. Itu orang-orang tahu doanya Rasulullah itu mustajab. Doanya Rasulullah itu mustajab. Begitu malam orang-orang yang tahu kalau doanya Rasulullah itu mustajab, atau wong kafir itu ngerti. Walaupun orang kafir itu tahu, makanya mereka itu tidak ada yang sampai betul-betul berani. Wani-wani biasa, tidak sampai membinasakan. Dan ada yang sampai mau membinasakan, tapi masih selamat, nggak ngerti. Nah maka kemudian ketika sudah didoakan sama Rasulullah berangkat, kemudian biasa jenenge wong sugih, wong akeh ambil pengawal-pengawalnya banyak. Begitu malam nginep di suatu tempat, dia tanya kepada penduduk sekitar, ini daerah apa? Ini daerah ini biasanya kalau malam banyak serigala lewat, mati kon hati teman. Ya sudah gini aja, ini karena nggak mungkin jalan lagi karena sudah gelap betul, mau jalan nggak bakal kayak toko, tambah nyasar tambah batu. Akhirnya terpaksa mereka nginep di daerah itu, kemudian barang-barang persediaan perbekalannya itu ditaruh di pinggir-pinggir lapisan pertama, kemudian lapisan yang ada di tengahnya di lingkaran yang di lapisan yang kedua ini ada orang-orang pegawai-pegawainya, dia ada kelucuan di ngarep. Mari DE ono di tengah dhewe. Wah, sangat subhanallah. Nek wis wayahe ajan la iso. Subhanallah. Ada serigala lewat memang sudah ditakdirkan sama Allah Ta'ala. Diendu siji, iki dudu, subhanallah, pas anak Abu Lahab langsung diterkam mati. Maka kalau sudah doanya Rasulullah ente.
Makanya orang-orang itu tahu kalau doanya Rasulullah itu mustajab tahu. Cuma ya itu mau karena tidak percaya dan memang sok berani. Mungkin kadang-kadang ngono sok nantang. Begitu dadi temenan miring temenan. Hari baru tuan mudah-mudahan waras. Lah kok dhisik lama-lama. Mudah-mudahan waras. Kadang-kadang ngono iku repot. Nah, kemudian Rasul SAW kemudian di dalam hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Buraidah an abihi qala kuntu jalisan. Nah, ini hadisnya agak panjang. Dia menjelaskan sesungguhnya saya duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fasami'tu yaqul, kemudian saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu suratul baqarah, pelajarilah suratul baqarah, fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya barang siapa yang mempelajari, yang menghafalkan suratul Baqarah, maka itu akan menjadi barokah. Wa tarkuha asrah, dan meninggalkan suratul Baqarah merupakan kerugian. Wala tastati'al butlan, dan al-butlah, dan sesungguhnya tukang sihir itu tidak bisa menembus orang yang membaca suratul Baqarah. Makanya paling angel. Kalau sudah kena sihir, kalau sudah kena kena santet, suruh baca Al-Qur'an, angel luar biasa berat. Dan kalau dibacakan mesti langsung ada efeknya. Suratul Baqarah hebatnya itu ada di sana. Makanya mulai dari banyak ayat-ayat ruqyah di suratul Baqarah itu akeh. Kemudian dia menjelaskan semasa kata saatan, kemudian Rasul SAW diam sejenak, kemudian mengatakan lagi ta'allamu suratul Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah wa Ali Imran, dan surat Ali Imran, fa inna az-zahrawan, karena sesungguhnya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu adalah dua bunga luar biasa. Yang kemudian dua zahrawan, dua bunga yang akan mengharumkan, dan kemudian ada itu merupakan dua naungan yang bisa menaungi orang itu dari kerugian nanti pada hari kiamat. Itu datang teman-teman. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW menjelaskan, dan wa innal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an yalqi sahibahu akan menemui orang yang sering membaca Al-Quran. Ketika sudah bangkit, ketika kuburan sudah terbelah, kemudian orang itu bangkit, nanti Al-Quran itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala, diwujudkan dalam bentuk orang yang paling bagus. Maka Al-Quran ini mengatakan kepada orang yang biasa membacanya, ditanya, apa Anda tahu siapa saya? Kata orang ini, saya tidak tahu siapa Anda. Maka Al-Quran mengatakan, saya yang dulu membuat Anda haus di siang hari, dan yang dulu membuat Anda begadang di malam hari gara-gara maca Quran sampai ngelah luar biasa. Ramadan panas-panas maca Quran solo. Kata Al-Quran, dulu saya yang membuat Anda haus, dan saya dulu yang membuat Anda begadang di malam hari. Dan sesungguhnya setiap orang akan menemui untung dari apa yang dia lakukan. Dan sesungguhnya Anda pada hari ini, kata Al-Quran ini, Anda pada hari ini tidak akan dirugikan sama sekali. Terus ditemani oleh Al-Quran sampai masuk surga, sampai masuk surga. Dikacani terus di Quran, baru kayak apa? Yaitu tadi, yang sering membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat, memberi penyelamat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang selalu membacanya. Dan ini masyhur, di banyak hadis itu dijelaskan oleh Rasul SAW bahwa orang yang meninggal dunia, orang yang ketika meninggal dunia pada suatu hari, Rasulullah SAW itu ketemu ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian dikubur itu dia kemudian diselamatkan oleh surat Al-Baqarah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Diselamatkan sama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya hak otoritas untuk menyelamatkan. Al-Quran punya hak otoritas untuk menyelamatkan, untuk memberikan syafaat.
Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, dan sesungguhnya Al-Quran itu akan dua surat ini akan selalu melindungi orang yang sering membaca. Memang dowo, tapi setiap orang akan diberikan keuntungan dari sana. Sesungguhnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini seperti dua naungan, seperti dua kumpulan burung atau dua kumpulan awan yang selalu melindungi orang ini tadi dari kepanasan nanti di hari kiamat, terus dinaungi. Makanya kemudian salah satu dari orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, salah satu dari orang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari itu, tidak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Salah satunya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala. Iso eling teko paling gampang itu teko Quran. Api dikir soro maca Quran. Kapan baca Quran? Itu air mata kalau bisa, kalau ngerti artinya bisa menetes. Air mata tidak semua bisa netes. Baik betul Allah Ta'ala menceritakan segala sesuatu. Petunjuk itu luar biasa. Hadis yang selanjutnya dari Abi Munib an ammihi anna rajulan qara'a surat al-Baqarah wa Ali Imran falamma qada salatahu qala lahu ka'an aqra'ta surat al-Baqarah wa Ali Imran qala na'am qala fa walladhi nafsi biyadihi inna fihima ismullahi alladhi idza du'iya bihi istajaba. Kemudian dari Abi Munib menjelaskan, dari Ami, dari pamannya menjelaskan, sesungguhnya pada masa Rasulullah, pada masa Rasulullah ada Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW. Itu ketika ada orang membaca suratul Baqarah dan Ali Imran dalam sholatnya. Bayangkan betapa lamanya sholatnya. Dintai teman habis sahabat. Kemudian setelah dia selesai salam, kemudian ditanya, apa Anda tadi baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Iya betul. Kata Ka'ab ini tadi, beliau menjelaskan, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna fihima, sesungguhnya di dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ada ismullah. Ada nama-nama Allah Ta'ala yang ditaruh di sana, alladzi idza du'iya bihi istajaba. Kalau orang berdoa dengan nama itu mesti langsung dikei oleh Allah Ta'ala, mesti dikei. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang selanjutnya dari Abi Malik an Wasilah bin Asqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'taitu sab'at tiwal makana Taurah wa u'titu al-mi'ina makana al-Injil wa u'titu al-Mathani makana az-Zabur wa faddalat bil mufassal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya saya diberi ada 7 surat sab'at tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Nah, itu mulai suratul Baqarah, Ali Imran, pokoknya sampai 7 surat ini tadi. Dihitung dari depan. Ada 7 surat yang panjang. Itu menyamai dengan kitab Taurat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, dan sesungguhnya saya diberikan surat yang isinya 200-an ayat. Itu menyamai kitab Injil. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, dan saya diberi oleh Allah Ta'ala al-Matani, ayat yang selalu diulang-ulang, itu suratul Fatihah. Maka kata Rasulullah SAW untuk menyamai kitab Zabur. Dan kemudian kata Rasulullah, dan Al-Quran dilengkapi oleh Allah Ta'ala, diberi kemuliaan dengan Al-Mufassal, dengan surat yang pendek-pendek. Itu mulai juz 30 sampai juz 29. Ini sing enteng-enteng, sing pendek-pendek. Jadi patokan pendek zaman dulu juz 29 itu sih melbu pendek si anak. Ini kadang-kadang begitu imam muncul juz 29 itu rada pendelisan. Rada pendelit. Helu, surat iki sing diwaca. Ya Allah. Padahal pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam riwayat, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau subuh pada hari Jumat subuh itu biasanya Rasulullah membaca rakaat yang pertama membaca surat Al-Jumu'ah.
itu ada di juz 27, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan, itu ada di juz 29. Itu kiai saya pernah nyoba diampel ngimami kayak penting mau ngimami, ini guru saya ya. Tahu nyoba kayak ngono pas teko Mekah anyar-anyar ngapal Quran. Begitu ngimami, mari kemudian ya itu tadi diikuti baca surat Al-Jum'ah, rakaat keloro mboten surat iki mak sing namburi longgo. Ya Allah, ada orang lapor, ya Allah yai, saya itu asalnya ndak enak kaki, kemudian kepingin nyoba, kok kepingin sembahyang nang masjid, begitu berangkat nang masjid pas ketepaan imam sak tawan-tawan. Wis mari ngono meneh gak berangkat maneh nang masjid maneh. Pensiun mari ngono. Budal maneh, bahaya ditakutkan kayak ngono iku mau. Bahaya. Nah, imam itu rada-rada tetek sing titik-titik, njagani sing buri-buri iki. Takutnya ada orang yang mungkin punya urusan, ada yang mungkin sikile tak kuat wis gemeter kabeh suwe. Kok koyo opo? Wis digawe enteng ae sembahyang sing buat enteng. Kalau memang mau nanti ada masanya. Kalau memang ada surat yang agak panjang. Nanti momentum kapan dulu dawa terus. Nek dhisik zaman Rasulullah kamu sing protes. Zaman saiki iki alim ulama kabeh. Tadi begitu rada dawa titik imam sing diceramai. Dudu imam sing ceramah, imam sing diceramai. Imam Anda ini wasto akhire wis mari. Iku ditondoi BTI. Begitu rodok dawa ini imam agak panjang ini. Besok coret dari daftar, jangan boleh imami lagi. Langsung pensiun. Kacau kayak ngono. Bahaya. Nanti di zaman dulu itu juz 29 itu masuk mufassal. Masih surat yang pendek-pendek. Zaman saiki sing pendek iku yo ndukni sore surat Ad-Duha. Dadi temen maneh. Dadi dudu trimo amma ya tasaalun maneh ni sore. Tadi ini Ad-Duha itu baru pendek itu lalu sekitar 6 ayat, 8 ayat. Samono ae lah, dodo. Kalau sudah ambasa wa tawalla, itu nek rodok Jumat, rodok boleh lah. Dadi nek dukuri Wadduha itu termasuk surat yang agak panjang. Dukure maneh juz 29. Nah itu bahaya, itu danger. Bahaya. Apa maneh juz 28 itu tambah dawa maneh. Mulai. Begitu sing dibaca surat Al-Mumtahanah yang paling dawa pisan Al-Mumtahanah. Mulai. Dadi tak sembahyang nang kene ndak apa-apa lah. Ngono akhire. Sesuk payu kursine mburi ku dadi lungguh kabeh. Imam rada dawa, imam iki rek wis tak gono kursi kabeh. Entek kursi nang mburi ku dilungguhi kabeh. Makmume nang mburi kabeh lungguh, kabeh tadi jajar-jajar nang mburi. Apa? Tak kuat doh. Kacau akhirnya. Nanti siasa wajarnya saja lah, mengikuti pemikiran umumnya. Kemudian jadi kira-kira modelnya seperti itu yang dijelaskan. Jadi itu merupakan keunggulan dari surat-surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.